Shalom untuk Bapak semua, shalom. Kurang keras shalomnya, shalom. Haleluya, semua bersuka cita, amin. Amin. Kita mau muji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyi sama-sama ya, mau masuk. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Sekali lagi, satu hal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Yuk katakan sama-sama. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Muji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yuk dari awal sekali katakan sama-sama. Satu hal yang ku rindu, ya Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu
beri bagimu. Terima kasih. Terima kasih sampai hari ini Tuhan memelihara kami. Terima kasih untuk tubuh yang sehat. Bahkan masa tua kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara kami dan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan mencukupi segalanya dengan kasih setia-Mu yang ada. Yesus, Engkau memang sungguh baik. Tuhan yang baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, mari nyanyikan bersama. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
Yesus sungguh baik. Seperti pujian ini kami mengaminkannya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala kehormatan juga hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih untuk semuanya. Kami ada Tuhan pada hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami diberkati dalam ibadah umas hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kasih. Nah, cari sebanyak mungkin orang-orang di depan muka, di belakang, kiri, kanan. Mama kasih salam, katakan Tuhan baik bagimu. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kalau sudah tepuk tangan sama-sama semua.
oma opa semua. Ya, sukacita ya bisa nyanyi sama-sama. Mari siapkan hati kita. Tak terbatas kuasa semua dapat kau lakukan. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa, tak terbatas kuasamu Tuhan, ya Tuhan. Semua dapat kau lakukan, Yesus. Apa yang terlihat
untuk pagi siang hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini. Kalau Engkau kirimkan kami di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Tapi di dalam cuaca yang mendung, cuaca yang hujan sekalipun, Engkau membuat kami hadir di tempat ini. Sungguh kemurahan Tuhan, sungguh anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi tuntunan bagi kami sepanjang tahun ini, Bapak. Oh, tatkala kami lemah, tatkala kami lesu, oh Tuhan, kami ingat firman-Mu ini. Oh, sehingga kami boleh bangkit kembali. Kami boleh menjadi penuai jiwa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak Surgawi. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kami persilahkan Allah Roh Kudus. Oh Allah Bapa, Allah Roh Kudus, oh Tuhan Yesus, Engkau berbicara saat ini. Oh Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita memasuki minggu ketiga ya. Masuki minggu ketiga, kita anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya, saya percaya firman Tuhan hari ini biarlah menjadi pelita bagi kita. Tatkala kita lemah, tatkala kita lesu, tatkala kita ogah-ogahan, ya, tatkala kita rasanya kok mau ke gereja aja susah gitu, rasanya males banget. Tapi hari ini kita akan belajar ya, bagaimana untuk mengatasi semuanya itu. Yuk sama-sama kita lihat. Kalau kita lihat para rasul-rasul di firman Tuhan di perjanjian baru, rasul-rasul itu, mereka rasanya hebat ya, bersemangat ya. Mereka sampai mereka tuh dianiaya, mereka didera, mereka mengalami banyak hal, tapi mereka semangat terus. Sedangkan kita seringkali kena hujan sedikit, kena mendung sedikit udah ogah-ogahan ya, nggak menara doa, nggak ke gereja karena ada cuma hujan dikit. Tapi kalau kita lihat para rasul-rasul ini, mereka punya keep on fire banget. Nah hari ini kita firman Tuhannya berbicara tentang keep on fire. Sama-sama katakan keep on fire. Keep on fire. Keep on fire itu bahasa Indonesia yang semangat ya. Tetap semangat, tetap berapi-api di dalam Tuhan ya. Coba single sebelahnya keep on fire. Ya, keep on fire, tetap menyala di dalam Tuhan, tetap menyala di dalam Tuhan ya. Saya percaya api yang ada di Los Angeles itu ya, itu saya percaya ya, itu membawa satu perubahan buat Amerika ya. Mereka menangis, tapi mereka juga sadar bahwa ini adalah teguran Tuhan ya. Mereka akan lakukan sesuatu yang lebih lagi untuk Tuhan di ke depan nanti ya. Ini anugerah Tuhan banget. Yang selama ini mereka hidup di dalam bergelimangan. Mereka rumah yang kebakar tuh kira-kira rumahnya orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, para selebritis ya. Mereka nggak kurangan apapun juga. Kalau kita mungkin kekurangan, kita nangis sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Tapi kalau mereka sudah merasakan semuanya ya, nggak perlu lagi minta tolong Tuhan. Tetapi dengan kejadian ini saya percaya akan banyak pertobatan terjadi. Amin. Ya, mereka nggak lagi bisa mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mereka harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, tahun 2025 ya, tahun 2025 orang berkata tentang tahun yang kurang baik ya. Tapi kita anak Tuhan, kita katakan tahun yang terbaik. Tahun yang terbaik. Amin. Amin. Sama-sama katakan tahun yang terbaik. 3, 4. Tahun yang terbaik. Ya. Nah ini 2025. Kok bisa gitu Bu Hana? Nanti saya akan ceritakan kenapa saya mengatakan tahun yang terbaik. Meskipun dunia mengalami resesi, meskipun semuanya turun, mengalami resesi ya, keuangan semuanya ya. Kemarin saya bicara dengan beberapa waktu yang lalu, saya bicara dengan teman yang buka warung ya. Dia mengatakan pemasukannya nggak ada sepertiganya dari yang lalu gitu ya. Padahal ini masih bulan-bulan bagus ya, nggak ada sepertiganya. Nah itu
Menandakan apa? Semuanya dalam ini padahal jualnya makanan pokok ya. Apalagi kalau jualnya misalnya mebel untuk barang-barang kemewahan ya. Ini jualnya bahan pokok aja mengalami penurunan banget. Nah, mari kita anak-anak Tuhan ya. Kita tidak memandang yang begitu-begitu, tapi kita cuma memandang satu hal, bahwa Tuhan itu mampu melakukannya untuk kita. Bahwa kita ditempatkan di Goshen ya. Bahwa kita ditempatkan di satu tempat di mana kita nggak ngalami yang begitu-begitu. Mungkin dunia ngalami, mungkin kita ngalami, tapi Tuhan tolong kita. Amin. Ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Ya. Sehingga tahun ini dikatakan tahun penuaian. Saya pikir-pikir, kenapa tahun penuaian ya? Kenapa nggak tahun depan aja atau 5 tahun lagi baru tahun penuaian? Ini tahun pra penuaian, kira-kira saya pengennya begitu ya. Tetapi ketika saya mengerti hal ini, saya yes, betul ini tahun penuaian ya. Kenapa? Karena tahun PH 5785 ini adalah tahun manifestasi Roh Kudus yang luar biasa. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan secara luar biasa sehingga menggenapi firman Tuhan di Yoel 2 ya, ayat 28 29 menggenapi ya, digenapi ya. Sehingga semua orang ya menerima curahan Roh Kudus. Ini yang Tuhan mau. Sehingga terjadi pertobatan di mana-mana. Ketika kita diurapi Roh Kudus, kita nggak akan tinggal diam. Ciri-ciri orang yang diurapi Roh Kudus, dia nggak akan tinggal diam. Dia akan bekerja untuk Tuhan. Dia akan memuridkan. Dia akan melakukan ini, melakukan itu untuk Tuhan. Dia nggak akan tinggal diam. Saya akan ulang sebentar tahun PH. Saya nggak akan membahas tahun PH, tapi ini bagian sehingga kita boleh mengerti. Tahun PH ya 5785 ada 4 poin yang penting, yaitu poin yang pertama adalah tahun double grace. Double grace itu apa? Double grace adalah grace. Grace itu artinya apa? Grace artinya apa? Apa? Anugerah. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang double. Amin. Rasanya pada ngantuk, nggak semangat. Amin. Ya. Anugerah yang ganda. Kalau kemarin tahun 5784 kita ngalami anugerah Tuhan. Yes, anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah. Tahun 5785 anugerah double. Amin. Aminnya kurang seru. Anugerah double. Amin. Amin ya. Tahun PH itu, di tahun PH kita melihat ikonnya ya, simbolnya itu, simbol huruf PH itu adalah simbol kunonya itu seperti orang mengangkat tangan. Ketika aku mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Artinya apa? Bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan gagah dan kuat kita, tapi oleh Roh Kudus. Amin. Ya, oleh Roh Kudus mampu melakukannya. Ya, mampu melakukan untuk kita semuanya. Jadi tahun PH ini adalah tahun anugerah ganda. Yang hari-hari ini butuh anugerah Tuhan, siapa? Angkat tangan. Semuanya butuh anugerah Tuhan. Yuk sama-sama. Tahun ini aku akan mengalami anugerah ganda. 3, 4. Amin. Sekarang ngomong sama sebelahnya. Tahun ini kamu akan mengalami anugerah ganda. Amin. Kamu akan mengalami berkat ganda. Kesehatan ganda. Kemakmuran ganda. Kesejahteraan ganda. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bukan oleh kuat dan gagah saya, bukan oleh kuat dan kepandaian saya, ya, bukan oleh kuat dan kepandaian kita, bukan karena aku bekerja keras maka aku dapat berkat. No. Tapi karena kita mengangkat tangan kita dan double grace itu diturunkan atas kita. Amin. Yang berikutnya setelah double grace adalah tahun pemulihan. Ya. Tahun pemulihan di sini dipulihkan. Ya. PH artinya hembusan nafas Allah. Ketika Allah menghembuskan nafasnya, maka Adam yang tadinya dari debu tanah, dia bangkit. Artinya apa? Hidup.
Demikian juga tulang-tulang kering, ya. Tulang-tulang kering ketika dihembuskan nafas, tulang-tulang kering itu hidup. Dihembuskan nafas artinya apa? Diberikan Roh Kudus. Ketika kita diberikan Roh Kudus, ketika kita menerima pengurapan Roh Allah, kita bangkit. Amin. Amin. Ketika kita mengalami pengurapan Allah, kita mengalami pemulihan. Amin. Tadinya keluarga yang seperti tulang kering, ya. Si papi tidur di sana, si mami tidur di sana, anaknya tidur di sana. Udah nggak pernah cakap-cakap di rumah. Ya. Tapi hari-hari ini, tahun PH ini, kita anak-anak Tuhan ngalami. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita ngalami pemulihan. Engkau yang ditinggal suamimu, tahun ini adalah tahun pemulihan. Amin. Aminnya cuma sedikit ya, karena semuanya suaminya masih ada. Amin. Amin. Engkau yang gak akur sama anak menantumu, tahun ini Tuhan akan pulihkan. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, ketika Roh Kudus bertahta atas hidupmu. Amin. Yang ketiga, tahun percepatan. Ya. Yang ketiga artinya angin. Angin itu mempercepat janji Tuhan terjadi digenapi atas kita. Yang tadinya Tuhan berjanji, Tuhan janji memberikan anak kepada anakku belum punya, aku belum punya cucu. Tapi tahun ini ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan membuat percepatan, ya, membuat percepatan. Percepatan itu akan segera terjadi. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu? Tahun ini Tuhan akan berikan percepatan. Amin. Ditulis itu ditulis. Ya. Ditulis di dalam Alkitab atau di dalam itu dikasih garis merah stabilo. Ya. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan bikin percepatan di tahun ini. Ketika kita dipenuhi Roh Allah. Amin. Kuncinya dipenuhi Roh Allah. Kuncinya manifestasi Roh Allah terjadi dalam hidup kita. Kunci. Yang keempat, manifestasi Roh Kudus secara dahsyat. Oh, kita nggak akan tinggal diam. Kita akan pergi ke ujung-ujung bumi, ya. Kita akan memberitakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya, itu yang terjadi. Kita nggak akan tinggal diam, tapi kita akan mencari jiwa buat Tuhan. Itu PH. Jadi begini, Tuhan, kenapa Tuhan bikin double grace? Saya nggak merekayasa. Ternyata tahun ini tahun ular. Ya Pak ya? Ya Pak ya, pura-pura ya. Ya Pak ya? Ya. Saya baru ngeh. Ya ampun, orang melontarkan kutuk atas bangsa, atas negeri. Tahun ini tahun yang dicengkeram oleh ular. Ular lambangnya siapa? Tapi kita berkata, no, tahun ini adalah tahun double grace. Kenapa kok double grace? Ini luar biasa. Ya, kita ngalami kemenangan atas iblis dan kita diberkati secara luar biasa. Amin. Ini double grace. Ya, jadi kenapa kok double grace? Saya baru ngeh, oh, tahun ini tahun cengkeraman ular, tapi Tuhan akan meluputkan kita dari cengkeraman iblis, cengkeraman ular, bahkan Tuhan akan memberkati kita berlipat ganda. Amin. Nah, haleluya, tahun 2025 adalah tahun menuai. Sama-sama katakan tahun menuai. Tahun menuai. Tahun menuai. Puji Tuhan ya. Nah, kok bisa menuai gimana Bu Hana? Ketika Roh Allah turun atas kita, firman Tuhan katakan di Kisah Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kita akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Kita akan apa? Jadi apa? Saksinya Tuhan. Amin. Jadi saksinya Tuhan tuh nggak harus
khotbah di sini. Jadi saksinya Tuhan itu menceritakan kebaikan Tuhan pada siapa aja, pada tetangga. Kalau BPJS ngantri di BPJS kan lama toh, 1 hari toh. Nah itu jangan ditinggal tidur, tapi menceritakan kebaikan Tuhan pada orang yang tidur di sini. Yang ini sudah dipanggil, ganti yang di sini ya. Yang di sini sudah dipanggil, kita pindah tempat duduk di tempat yang ramai. Perkenalkan Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Ceritakan kebaikan Tuhan. Itu Bu Hana, tapi aku nggak pinter ngomong ya Bu Hana. Jangan takut, jangan hiraukan mulut kita. Tetapi ketika Roh Allah di dalam kita, Roh Allah sendiri akan memberikan kata-kata di dalam mulut kita untuk kita ucapkan. Jadi nggak usah khawatir apa yang harus kita ucapkan. Jadi pencurahan Roh Kudus sama dengan masa penuaian. Klik berikutnya. Pencurahan Roh Kudus sama dengan masa penuaian. Sama-sama katakan masa penuaian. Ini adalah masa penuaian. Tuhan ingin gerejanya on fire. Tuhan ingin gerejanya bersemangat ya. Sehingga nggak loyo ke gereja, loyo. Ayolah ke gereja nanti. Tapi Tuhan mau kita penuh semangat. Kita berapi-api di dalam Tuhan. Biar rohmu menyala-nyala, yang layanilah Tuhan. Katakan biar rohku. Biar rohku menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Biar roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin ya. Amin. Nah, saya akan ceritakan. Ini baru masuk di dalam inti firman-Nya. Saya akan ceritakan tentang kisah seorang rasul yaitu Paulus. Ya. Saya akan ceritakan kisah seorang Paulus. Paulus itu ya dipenuhi Roh Kudus di Lokan Yerusalem itu, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Paulus menjadi on fire di dalam melayani Tuhan. Tapi seorang Paulus ditetapkan Tuhan untuk melayani ke bangsa-bangsa. Jadi kalau yang melayani di Yerusalem itu Petrus, Andreas dan kawan-kawan. Tapi seorang Rasul Paulus ditentukan untuk melayani ke bangsa-bangsa. Nah, untuk melayani ke bangsa-bangsa gimana caranya? Tuhan bikin gara-gara. Tuhan bisa bikin gara-gara. Bisa bikin sesuatu tiba-tiba dikeroyok, dilaporkan ke pengadilan bahwa rakyat memberikan saksi palsu ya, bahwa ini menghujat apa dan sebagainya. Sehingga intinya dia harus masuk penjara. Kemudian Rasul Paulus orang yang berhikmat ya, dia nggak mau masuk penjara asal masuk aja. Dia mau diadili di Roma ya. Wah, tambah lagi ke Roma, jalan lagi lebih jauh lagi. Mengapa hal ini terjadi? Karena ini adalah apa yang Tuhan mau. Jadi ketika kita mungkin mengalami sesuatu yang kelihatannya buruk, mungkin mengalami sesuatu yang rasanya mau makan aja susah, Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Rasul Paulus mengalami banyak hal. Dalam perjalanan dia ngalami apa? Hujan badai sampai kapalnya pecah, dia ngalami itu ya. Kalau kapalnya pecah gimana? Ya hancur. Bayangkan kapal Titanic itu kapal yang modern luar biasa ya. Itu pecah, orangnya mati. Yang selamat cuma sedikit ya. Nah ini terlebih kapal model kuno. Yuk kita baca kisahnya yuk. Kisah Rasul 27 ini nggak usah. Langsung 28. Kisah Rasul 28 ayat 1 dan 3. 1 sampai 3. Saya akan bacakan ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 ya. Yuk sama-sama. Saya dulu bacakan, setelah itu Bapak Ibu. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, setelah Rasul Paulus dan tim di kapal itu tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Dan kawannya dingin. Nah ini dia ya. Rasul Paulus itu
ngalami pecah kapal, badai pecah, kapalnya pecah. Tapi Rasul Paulus, Tuhan sudah bicara dengan Rasul Paulus, tidak sehelai rambut pun rontok atau jatuh tanpa seizin Tuhan. Gak ada yang tidak selamat, semuanya selamat. Kemudian diperintahkan untuk nanti kalau kapal pecah ini, kena badai pecah kapalnya, kalian harus ambil kayu pecahan kapal itu untuk ngapung. Ya, yang nggak bisa berenang nggak pakai life vest ya, pakai kayu itu untuk ngapung. Oh iya, semua pegangan kayu. Ya. Kemudian itu hari malam, nggak kelihatan daratan. Tapi ketika mulai ada matahari kelihatan, itu daratannya. Terus berenang menuju ke daratan. Ketika sampai di daratan, baru tahu bahwa itu adalah Pulau Malta. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga berikutnya. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api. Ini Paulus dikumpulin ya, terus bikin api ya. Api unggunnya nggak kecil. Saya percaya api unggunnya gede, karena orangnya kan banyak. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting, ya, ranting-ranting diambil, ditaruh di atas api. Maka keluarlah seekor ular bludak, karena panasnya api itu lalu menggigit tangan Paulus. Ular bludak tahu ular apa? Ular kobra, kira-kira begitu. Ular yang berbisa. Nah, ini ya. Karena panasnya api itu keluarlah ya ular bludak ya dari tangannya. Yuk lanjut dulu. Terus ketika Bapak Ibu, orang-orang itu melihat ular itu tanpa ada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini dapat seorang pembunuh. Tetapi begitu dia melalui dan dia tidak akan hidup oleh keadilan. tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Berikutnya, Mereka menyangka bahwa ia akan berhak atau akan mati lepas ketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. amin. Ya. Jadi mereka malah menyangka bahwa Paulus itu dewa, ya kan? Karena dipakut ular tapi nggak mati, kira-kira begitu. Nah, hari ini saya akan memberitakan 4 poin di mana roh kita terus menyala, ya. 4 poin supaya roh kita terus menyala. Katakan sama-sama, roh menyala. Ya, 4 poin roh supaya menyala. Ya. Itu poin pertama, kedua, ketiga. Abaikan halangan. Mulai pertama ya, abaikan halangan. Yuk berikutnya, abaikan halangan. Halangan apa yang ditemui Paulus? Paulus ngalami hujan. Paulus ngalami apa lagi? Badai. Terus Paulus ngalami apa lagi? Pecah kapal. Betul. Itu halangan ya. Itu halangan yang membuat Paulus kalau orang-orang biasa udah nggak usah pelayanan lah. Pelayanan kapal pecah. Tapi di sini apa yang terjadi? Hujan tidak merintangi Paulus untuk mengalami api Tuhan. Hujan, padahal hujan itu membunuh api, tetapi justru api itu menyala. Karena semuanya bersatu hati, api menyala. Ya. Nah ini ya, hujan berbicara tentang apa? Hujan berbicara tentang kalau kita nggak on fire. Kenapa nggak on fire kita? Karena baca firman aja nggak pernah kok suruh on fire. Gimana? Ayo. Di sini yang baca firman rutin siapa? Saya. Puji Tuhan, haleluya. Yang nggak angkat tangan mulai hari ini baca firman ya, rutin ya. Supaya kita nggak melempem, lembek, lempem. Kerupuk, kerip, kalau ditaruh di sup, di air sup gimana? Lembek, lempem. Ya, nah ini kalau kita nggak pernah baca Alkitab, gimana kita ngerti suara Tuhan? Gimana kita ngerti firman Tuhan? Nggak bisa. Gimana kita bisa on fire? Nggak mungkin punya.
Gak ada orang yang gak baca firman terus on fire, no, bohong punya. Ya, jadi ya karena kurang baca firman, mungkin lebih memprioritaskan hobi atau gadget. Early in the morning, pagi hari, bangun pagi, yang diambil gadget. Aduh, WA udah banyak masuk. Selamat ulang tahun, selamat puas segalanya. Ya. Banyak sekali. Tapi yang nomor satu, cari Tuhan dulu. Amin. Baca firman Tuhan dulu. Ya, itu nomor satu, ya, baca firman Tuhan. Ya, hobi nanti, gadget nanti, main gadget nanti ada waktunya. Ya, mungkin yang menghambat hobi kita, diajak ke gereja, diajak pelayanan. Ya, aku kan lagi ngeles dansa. Nanti aja gerejanya kan minggu depan ada gereja lagi. Kalah sama Ibu Linda Pakasi, saya bilang itu. Ibu Linda meskipun gini-gini tapi di gereja. Amin. Amin. Nah ini ya, hobi membuat kita, merintangi kita untuk datang pada Tuhan. Gadget membuat kita, merintangi kita untuk datang pada Tuhan. Apalagi yang membuat kita, merintangi kita datang pada Tuhan? Pekerjaan atau apa lagi? Ya, persahabatan kah? Ya, persahabatan. Terus kurang persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Itu membuat kita lembek loyo, mati rohnya. Tapi hari ini kita mau belajar. Hari ini kita mau belajar supaya roh kita menyala-nyala. Amin. Kita abaikan yang namanya hujan, yang namanya gadget nanti dulu. Penting firman Tuhan, doa. Ya, nah ini. Kemudian badai. Ya. Halangan yang kedua badai. Ya. Badai. Coba kalau badainya dari kanan berarti miringnya kemana? Badainya dari kanan. Miringnya kok nggak pada miring? Badai ada badai. Miringnya kemana? Badainya dari kanan. Dari sini badainya. Miringnya kemana? Badainya dari sini badainya. Dari sini berarti miringnya kemana? Miringnya ke sono. Kok lupa semua sih? Pura-pura ya? Ya ulangi ya. Badainya dari kanan. Badainya dari sini. Miringnya kemana? Ya sama-sama miring. Badainya dari kiri. Miringnya kemana? Kanan. Badainya dari depan, miringnya kemana? Mana kok nggak ada, ke belakang mana? Badainya dari belakang, miringnya kemana? Itu badai, oleng badai, ya. Ya. Nah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah besar membuat kita ini oleng. Masalah besar, misalnya apa, kontrakan, harus bayar kontrakan, pusing. Bukan pusing aku. Harus bayar kontrakan besok hari terakhir. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Alami badai. Setelah ngalami badai, ngalami apa lagi? Tadi 3 hal. Apa? Kapal pecah. Katakan sama-sama, kapal pecah. Kapal pecah. Emang enak kapal pecah? Kalau lihat film Titanic aja sampai deg-degannya. Miring sih nanti. Miring. Ya. Nah itu kapal pecah ya. Kapal pecah mungkin berbicara tentang apa? Keluarga yang hancur. Kapal pecah mungkin bicara tentang apa? Ekonomi yang hancur. Buana, saya dulu itu mapan loh Buana. Saya dulu dagang beras, dagang apa semuanya komplit. Tapi sejak pandemi hancur semuanya. Pecah ekonominya.
Mungkin dulu dagang mobil, mungkin dulu dagang segala macam. Tapi pecah. Kena badai, pecah, kapalnya pecah. Rumah tangga yang pecah, suami istri yang pecah. Mungkin kesehatan yang pecah. Ngalami kaki sakit. Buana sekarang untuk jalan aja kakinya sakit. Mungkin kita pernah berencana, aduh nanti aku berencana di tahun 2025 aku mau ambil asuransi, aku mau jalan-jalan pergi ke Israel. Sebelum 2025 terjadi hal-hal yang tidak dipikirkan sebelumnya. Terjadi ada kecelakaan, ada apa, sehingga harus ngeluarin biaya banyak. Pecah, rencananya pecah, hancur berkeping-keping. Tapi Rasul Paulus tidak goyah. Dia tetap bersemangat, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya. Nomor 1 tadi, abaikan halangan. Halangan apa? Hujan. Halangan apa? Badai. Halangan kapal pecah. Sekarang yang kedua, apalagi yang harus dilakukan Rasul Paulus supaya menyala-nyala? Dia bawa kayu bakar. Kayu bakar berbicara tentang persembahan. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Jangan sembarangan dengan tubuh, jangan sembarangan dengan mulut. Kalau sama teman mulutnya kena apa sedikit langsung tuar, marah. Paulus nggak gitu. Tapi Paulus membawa hidupnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Dia mengambil kayu bakar, ya, kemudian ditaruh di atas api. Artinya tentang apa? Hidupnya dipersembahkan, ya, supaya rohnya tetap menyala-nyala. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kayu bakar itu ditaruh di atas api, apa yang terjadi? Apa? Ular beludak menggigit. Hati-hati ibu bapak yang dikasih Tuhan. Ketika tenang-tenang, adem ayem, doa adem ayem, mungkin gak terjadi apa-apa. Tapi ketika doa kita nih berkuasa, penuh otoritas Allah, jangan heran kalau terjadi duer, tiba-tiba diserang, tiba-tiba ngalami sesuatu, tiba-tiba ada pertengkaran, tiba-tiba nggak unity, tiba-tiba pecah. Kenapa? Ular beludaknya memperlihatkan diri. Kalau tadi waktu tenang-tenang, ular beludak nggak ngapa-ngapain loh. Di dalam api itu nggak ngapa-ngapain loh. Tetapi ketika ditambah dengan api, ditambah dengan kayu bakar, langsung duar. Kalau tiba-tiba kita ngalami sesuatu di dalam rumah tangga kita, padahal kita sudah berdoa, Tuhan, udah berseru pada nama Tuhan, udah mendeklarasikan, tiba-tiba duar aja, kaget toh. Tuhan, ingat, ular beludak itu muncul ketika kita dalam level yang Tuhan kehendaki. Ketika roh Allah ada dalam hidup kita full, ular beludaknya gak terima, dia akan muncul. Ngalami nggak? Pernah ngalami nggak? Yang pernah ngalami siapa? Ya. Tiba-tiba muncul ular beludaknya, kayak bokangguan, kayak nggak terima gitu. Iblisnya nggak terima. Enak aja kamu maju dalam Tuhan. Nggak, dibikin gara-gara. Tiba-tiba dibikin sakit, tiba-tiba dibikin dijegal sama iblis. Ketika dicalonkan jadi pejabat, tiba-tiba dijegal sama iblis. Kenapa? Iblisnya nggak terima. Demikian juga dengan hidup kita. Tapi kita mau tetap menyala di hadapan Tuhan. Amin. Tetap menyala ya. Kemudian yang berikutnya,
Yang berikutnya bergabung bersama teman-teman seiman. Rasul Paulus nggak bilang gini, udah kalian nganu dulu ya, kalian di situ, saya mau ke sono, saya mau doa dulu atau saya mau ganti baju dulu. Tapi Rasul Paulus sama-sama mereka di dalam kumpulan orang percaya. Kenapa? Kalau di dalam kumpulan orang percaya saling menguatkan. Kita bersyukur di sini ada ada kelompok sel. Di dalam kelompok sel kita saling menguatkan, saling memperhatikan. Ya, jadi yang ulang tahun terima kasih ya, saya diucapin ulang tahun banyak sampai bingung balesinya, sebelum ke balesan nanti pasti saya balesin ya. Itu ya diperhatikan ya, diperhatikan. Yang keempat, gunakan otoritas Allah. Kalau kita sebagai anak Allah, kita cuma santai-santai aja ke gereja, yuk ke gereja, yuk pulang, yuk kok nggak dapat makan, ya udah nggak usah ya, gitu ya. Besok selain ke gereja lagi, mau Imlek, ada angpau nggak ya? Udah datang aja, pulang, kok nggak ada angpau. Cuman begitu pulang dan pergi ke gereja, kita nggak bakal penuh dengan roh dan menyala-nyala, enggak. Tapi kita mau apa? Kita gunakan otoritas Allah dalam hidup kita. Pada saat kita sakit, Bu Sinta di mana? Ini doain. Bu Sinta kucel, mana yang sakit nak? Mana yang sakit? Yang menyala-nyala Bu Sintanya, ya. Tapi setiap kita mau menggunakan otoritas Allah dalam hidup kita mau katakan pada iblis, iblis dengar, keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Iblis dengar, aku perintahkan sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Amin. 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 Kok bisa otoritas itu datang dari mana? Karena kita penuh roh Allah. Yang nomor satu, penuh dengan roh Allah. Ada kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Amin. 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 Jangan dipikir kita menjadi saksi ke ujung-ujung bumi itu cuman santai. Halo. No. Tapi kita juga apa? Memakai otoritas Allah. Kalau ada yang sakit, sembuhlah engkau. Sembuh. Ada yang kerasukan setan, keluar dalam nama Yesus, keluar. Ada yang lumpuh, dalam nama Tuhan Yesus berjalan, bangkit dan berjalan. Orang itu bangkit dan berjalan. Di situ kita akan mengalami roh yang menyala-nyala. Amin. Jadi tadi apa yang menyebabkan Rasul Paulus rohnya menyala-nyala? Ada 4. Coba sebutkan. Yang nomor 1 apa? Coba Grady nah ini. Yang nomor 1 apa? Abaikan halangan-halangannya. Ada apa aja? Halangan apa? Hujan, badai, kapal kita. Yang kedua, bawa kayu bakar. Hidup kita sebagai persembahan, ya, yang hidup, kudus dan berkenan. Ada pujian penyembahan, baca firman. Setiap hari baca firman dan share di grup, ya. Kita para leader juga share semua firman Tuhan di grup, ya. Kami punya grup sendiri untuk share firman, untuk share segalanya. Baca firman dan dimengerti, nggak cuma dibaca, tapi dibaca, direnungkan, diperkatakan, dilakukan, diberitakan. 5D atau 5M, ya. Membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, membagikan, ya. Harus dilakukan. Jangan cuma santai-santai. Yang santai-santai tolong leadernya nanti dicek. Yang belum kirim renungan siapa? Nanti dicek. Kamu belum kirim renungan loh hari ini, kirim ya. Tapi jangan nyontek renungannya, supaya roh kita menyala-nyala. Jadi tadi ada 4 hal. Yang pertama tadi apa? Abaikan halangan. Yang kedua, Bawa kayu bakar. apa yang kedua?
bawa kayu bakar. Yang ketiga, bergabung bergabung bersama bersama teman-teman seiman. Yang keempat, gunakan otoritas Allah. gunakan otoritas Allah. Yuk saya minta tim worshiper ini masanya, ini kesempatan yang luar biasa di mana Roh Allah bekerja secara luar biasa. Ya, saya percaya ketika Bapak Ibu, Bu Hana saya harus share kemana ya? Taruh aja di Facebook, ya di Facebook. Tapi kasih lihat leadernya dulu. Ini boleh nggak saya share di Facebook? Setelah boleh, share di Facebook. Ya, itu memberkati banyak orang. Seluruh dunia membaca Facebook kita. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan katakan biar rohmu menyala-nyala. Katakan pada sebelahnya, biarlah rohmu ya menyala-nyala. Angkat tangan kiri, tangan kanan di dada, taruh dada. Syanarala patakara lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Syekera lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Korata sakata kara mata seketa kara lama ya lama syana. Kirata kara lama sena kata kara lama ya lama syana. Korata kara lama ya lama ya lama. Syarala jangan ada yang diam, semuanya berbahasa roh. Syarala patakara lama ya lama ya lama se. Irata kere patakara lama ya lama syana. Korata kara lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama syana. Irata kara lama ya lama ya lama ya lama ya lama se. Irata kara lama ya lama ya lama syana. Syana lama ya lama ya lama. Syana lama 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 lama. Syana lama lama lama. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami gak mampu. Tetapi di tahun PH ini Tuhan, oh Tuhan kami tahu Tuhan, oh Tuhan kemurahan-Mu, anugerah-Mu itu nyata atas hidup kami. Engkau memberikan kekuatan yang luar biasa. Kami berjalan bukan dengan kekuatan kami, tapi kami berjalan dengan Roh-Mu ya Bapa. Oh Bapa, Engkau memberikan, oh Bapa, Engkau memberikan kepenuhan Roh-Mu dalam kehidupan kami. Penuhi kami lebih lagi, penuhi kami lebih lagi Tuhan.
supaya kami boleh menyala-nyala di hadapan Tuhan, dan kami boleh memberitakan firman-Mu sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, Engkau melihat hati mereka Bapa, hati mereka dipenuhi hati belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, ini saatnya 2025, saatnya di mana kami akan memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman-Mu. Kami percaya Engkau terus beracara pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang dikasih Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, Bapak semua. Semua diberkati, amin. Ingat ya yang tadi disampaikan, karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan, dan itu di sebelah kanan sudah sedia kadonya, hadiahnya. Jadi tolong persiapkan semua ya. Nah saatnya Om Opa kita akan memberikan persembahan kita. Tundukkan kepala sekali lagi dan kita akan berdoa sebelum persembahan dijalankan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami memberikan persembahan kami. Tuhan kuduskan, sucikan dengan sukacita, kerelaan hati kami. Kami memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku lihat Tanya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Sekali lagi, tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku lihat Tanya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Amin. Nah nanti Ibu Susi akan menuntun kita, memandu kita untuk pertanyaan-pertanyaan, 3 pertanyaan yang akan diberikan, dan Oma Opa siap untuk menjawab ya. Perlu yang gesit ngangkat tangannya. Ya, persiapkan diri. Nanti angkat tangan terus berdiri ya Bu Susi ya. Angkat tangan saja deh Bu. Angkat tangan. Siapa yang angkat tangan duluan? Ya. Nah, boleh menjawab. Tidak usah berdiri karena takutnya kalau yang tua pasti kalah cepat Bu berdirinya. Oh, gitu. Ya, oke. Yang muda yang Ya, silakan pasti berdiri duluan. Sekarang semuanya duduk aja ya. Jangan ada yang berdiri, yang penting siapa yang angkat tangan duluan dapat menjawab. Terus satu lagi yang saya mohon ya, kalau bisa, kalau yang minggu kemarin sudah dapat hadiah, tolong jangan menjawab. Biar kasih kesempatan buat yang lain untuk menjawab. Karena saya lihat yang menjawab, yang muda-muda terus, kasihan yang agak tua kalah cepat. Jadi saya mohon kalau bisa ya,
yang sudah mendapat hadiah minggu kemarin nanti boleh menjawab bulan depan. Jadi 1 bulan saya ingin memberi kesempatan buat yang lain untuk mendapatkan sedikit hadiah gitu. Bukannya saya mengintimidasi supaya tidak mendengarkan, tapi karena saya rasa supaya biar semuanya dapat kesempatan lah. Pertanyaan pertama, dalam tahun PH 5785. Coba dengarkan ya. Ini pertanyaannya nggak gampang, pertanyaannya agak sulit. Nah, Silakan. dalam tahun PH 5785, apa arti double grace? Ibu yang pakai baju pink. Ibu Yana. Tahun double anugerah. Bagaimana Bu Hana? Double anugerah. Maksudnya gimana? Coba diterangkan. Double anugerah itu yang gimana? Double anugerah itu semua itu dua. Bu, ini dipegang, didekatkan ke mulut. Dekatkan ke mulut. Tahun ada dua, semua itu semua double. Kita dianugerahkan. Jadi apa yang double? Misalnya kesehatan didobelkan. Terus apa lagi? Ekonomi. Terus apa lagi? Keluarga. Apa lagi? Kedudukan. Semua ya mengalami double grace. Oke, puji Tuhan. Oke, boleh maju ke depan. Ibu, kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan buat Ibu yang sudah menjawab dengan Ibu Yana dari kelompok Immanuel. Bukan. Dari kelompok Elroy. dari kelompok Elroy. Pertanyaan kedua, ada 3 hambatan untuk menjadi on fire. 3 hambatan untuk menjadi on fire. Bentar Bu, mic-nya. 3 hambatannya ya, hujan, badai, kapal pecah. Ya, hujan bicara tentang apa? Hujan bicara tentang Apa ya? Bicara tentang apa? Hobi. Hobi. Terus apa lagi? Pekerjaan. Terus apa lagi? pekerjaan, jaga cucu, Kesibukan, pertemanan, ya. pertemanan. Itu menjadi hambatan. Sudah menjadi hambatan kita bekerja. Oke. Terus apa? Setelah hujan? badai, Badai bicara tentang apa? Masalah yang besar. Misalnya apa? Masalah seperti rumah tangga, seperti penyakit, ekonomi. Misalnya rumah tangganya gimana? Rumah tangganya berantakan, hancur. Berantakan. Oke, ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga, kapal pecah. Kapal pecah. Contoh, kasih contoh. Kapal pecah, bicara tentang Rumah tangga yang rumah tangga berantakan, hancur. pecah, yang hancur. Kesehatan yang broken home, kesehatan yang hancur, ekonomi yang hancur, semuanya serba hancur deh. serba hancur, ya. Berkeping-keping, ya. Keping hancur. Oke, bagaimana? Betul apa salah? Yuk kita kasih tepuk tangan. Silakan maju. Ibu Jessica dari kelompok El Shaddai. Selamat ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Bu Hana. Ayo kita nyanyi semua. Happy
Bu Yuli, silakan berdoa. Ya, sama-sama kita angkat tangan, kita arahkan kepada Gembala Umas kita, Bu Hana. Kita sepakat berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan di dalam kehidupan gembala kami yang kami kasihi, Gembala Umas Ibu Hana. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Begitu Engkau mengasihi Ibu Hana, 61 tahun Engkau pelihara dia. Engkau memberkati, menyertai, melindungi. Walaupun badai kadang terjadi di dalam hidupnya, tetapi iman hamba-Mu Bu Hana tidak pernah tergoyahkan. Dia terus maju, walaupun harus Tuhan melalui Tuhan kapal karam dan pecah, tetapi dia tahu ada satu tangan yang kokoh, pribadi yang luar biasa yang selalu memelihara dia. Kalau Bu Hana jatuh, dia tidak pernah sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopang Bu Hana. Engkau terus mengangkat Bu Hana. Lewat tahun ini Bu Hana akan terus naik, bukan turun, dan Engkau jadikan Bu Hana menjadi kepala Tuhan, bukan ekor. Dan Engkau memberikan Bu Hana apapun tangannya dikerjakan, dia boleh berhasil, bahkan dia diberkati luar biasa, sehingga Bu Hana selalu menjadi berkat. Bapa, pakai hamba-Mu ini sekali, urapi dia dengan urapan yang baru. Kemanapun langkah kaki Bu Hana, dia boleh menyatakan Tuhan kebesaran-Mu, dia boleh memberitakan Tuhan firman-Mu. Di situ ada terobosan, banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan oleh firman Bu Hana, sehingga yang sakit mujizat terjadi sembuh, yang berat mujizat terjadi terlepas, dan mereka yang sedih selalu firman Bu Hana boleh Tuhan menghibur mereka. Terima kasih Bapak, kami butuh Bu Hana di dalam Tuhan ibadah Umas ini. Engkau terus taruh dia visi misi, bahkan Tuhan perlindungan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu Engkau genapi. Berkati Bu Hana, berkati suaminya Pak Santoso, berkati anaknya, berkati ya semua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Besar anugerah melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar bersama-sama kita akan menerima berkat. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib,
ini sama-sama berdoa. Berdoa dunia. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kau tiba di tengah ini, kami telah mendengar firman-Mu. Begitu indah firman-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan yang telah membawa firman-Mu Tuhan. Berkati berkati terus Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih supaya firman ini menjadi rema buat kami semua ya Tuhan. Biar kami terus biar on fire terus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Tuhana. Berkati Tuhana melimpah, berkati kesehatannya, keluarganya, anak mantu semuanya anaknya Tuhan. Kau berkati pekerjaannya, apapun yang dikerjakan dia berhasil, dan jadilah dia menjadi naik, tidak akan turun. Jadikan terus dia kepala kita ekor Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua ini kami serahkan ke tangan-Mu ya Bapak. Firman ini supaya menjadi rema buat kami, dan apa yang difirmankan tidak hilang dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Kiki yang di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati Pak Miki, Kau berkati Bu Melvin ya Tuhan. Untuk gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami pembina Pak Niko ya Tuhan. Berkati yang melimpah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman sepelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, mereka telah melayani dengan sungguh, melayani dengan hati yang sungguh-sungguh di tempat ini ya Tuhan. Oh terima kasih Bapak. Kau juga berkati ya Tuhan untuk teman-teman pemusik, WL singer Tuhan, berkati yang luar biasa ya Tuhan. Berkat mereka ya Tuhan untuk memuji menyembah ini ya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapak, terima kasih. Oh kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sebentar mereka akan pulang di dalam perjalanan Tuhan. Oh berkati mereka, siapkan kendaraan yang terbaik untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tibakan mereka dengan di rumah tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Berikanlah mereka terus Tuhan semangat untuk datang ke gereja ini, dan berilah mereka ya Tuhan keberanian untuk memberitakan firman-Mu, untuk mencari jiwa-jiwa. Terjadilah Tuhan, terjadilah. Dan gereja ini akan penuh, umat akan datang berduyun-duyun di tempat ini ya Tuhan. Kami sangat percaya itu, kami sangat percaya. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami pulang, kami akan menerima berkat dari hamba-Nya. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, kita buka hati kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang daripada Bapak. Biar berkat kasih karunia daripada Bapak turun melimpah atas Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat jasmani, berkat rohani, bahkan berkat kekuatan untuk berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Berkat kekuatan untuk menjadi penuai jiwa di tahun 2025, di tahun PH. Berkat kekuatan untuk menerima double grace yang daripada Bapa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya mengangkat kita semua. Sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.